من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الكريم اللهم صل وسلم على نبينا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu jemaah salat subuh yang Allah muliakan insyaAllah, di pertemuan kita sebelumnya kita sudah membahas salah satu daripada dosa besar, yaitu melakukan praktek jual beli yang dilarang atau diharamkan oleh Allah SWT. Itu orang yang melakoni transaksi jual beli yang haram. Dengan melakukan praktek tersebut, dia telah melakukan pekerjaan haram. Dan pagi hari ini pembahasan tersebut bersambung dengan dosa besar berikutnya, yaitu aklul mal bil buyu'at al-fasidah wasairu wujuhil aksab al-muharramah. Dosa besar berikutnya yaitu memakan hasil atau harta dari penjualan yang diharamkan, atau semua pekerjaan yang diharamkan. Kemarin kita bahas tentang sistem jual beli yang diharamkan, baik ditinjau dari benda yang dijual atau zatnya, atau ditinjau dari kerusakan akad. Jadi apapun yang berbentuk transaksi yang rusak dalam pandangan syariah, itu menghasilkan keharaman. Nah, hari ini perlu ditegaskan bahawa bukan hanya dosa ketika melakukan praktek tersebut, tapi juga memakan hasil dari praktek jual beli yang haram tersebut. Jadi walaupun kita tidak makan, kita hanya melakukan jual beli tersebut tanpa memakan hasilnya. Apakah hasilnya kita sumbangkan, kita sedekahkan, tapi melakukan praktek jual beli yang haram, itu sudah dosa. Ini mau ditambahkan lagi bahawa selain dosa melakukannya, juga dosa memakan hasil praktek tersebut. Jadi ada dua dosa yang berkali lipat bagi orang yang memakan sesuatu dari pekerjaan yang haram, apapun bentuk pekerjaannya. Jemaah mereka Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa 29, Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah engkau memakan harta sesamamu dengan cara yang batil. Jadi Allah mengaitkan dengan iman. Maksudnya, kalau engkau masih punya iman, seharusnya engkau tidak melakukan pekerjaan seperti itu. Artinya pekerjaan apa? Memakan harta sesamamu dengan cara yang batil. Cara yang batil yaitu cara yang tidak diridai Allah dan tidak diridai oleh manusia. Karena konsep jual beli, kalau seandainya diridai, maka tidak mengapa. Maksud diridai, tidak ada unsur keterpaksaan menerima itu. Rasulullah mengatakan, innamal bay'u an taradin. Jual beli itu dasar patokannya adalah saling rida. Tapi rida itu rida yang tidak ada unsur keterpaksaan, juga rida di sisi Allah. Jadi dua-duanya harus dipertimbangkan. Karena ada orang yang saling rida, tapi haram.
Orang yang hari ini melakoni pekerjaan sebagai rentenir, dia tahu bahawa korbannya, nasabahnya rida. Jadi ketika seorang rentenir berjalan di pasar, lalu menawarkan uang 10 juta untuk diambil atau dipinjamkan kepada seorang penjual yang dia mungkin butuh sesuatu, diberi syarat, kembalikan dengan cara cicilan, tapi dengan jumlah yang berbeda, bukan lagi 10 juta, tapi bisa mencapai 11 juta atau 10 juta 500 ribu. Kalau kita tanya kepada orang yang mengambil ini, apakah kamu rida rentenir telah melakukan transaksi yang begini denganmu? Maka tentu jawabannya kami rida, kami sama-sama senang. Betul, sama-sama senang, tapi tidak sesuai dengan rida Allah. Karena Allah tidak rida. Allah mengatakan wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah telah halalkan jual beli dan Allah haramkan riba. Artinya Allah tidak rida. Jadi tidak semua rida sesama penjual, pembeli atau orang-orang yang melakukan transaksi menjadi standar utama. Tidak, karena rida itu ada dua, rida manusia dan rida Allah Subhanahu wa taala. Makanya semua pekerjaan yang menyakiti perasaan manusia atau menyakiti, melangkahi syariat, semuanya menghasilkan harta yang haram. Walaupun sederhana. Kita belanja di satu market. Lalu kemudian penjual mengatakan tidak ada wang kembalian. Tanpa ada permohonan untuk diridai atau permohonan untuk mengambil gantinya, langsung diberikan permen. Belanja, kelebihan uang 500 rupiah, langsung diberikan permen. Dia tidak peduli si pembeli terima atau tidak terima, kami yang ada cuma permen. Nah, saat seperti ini telah terjadi transaksi haram dan hasil 500 itu hasil yang haram. Uang kembalian patut dikembalikan sesuai dengan berapa yang dikembalikan. Oh, tidak ada uang kembalian, boleh tunda. Oh, tidak bisa ditunda, maka serahkan kepada pembeli. Apakah pembeli membatalkan akadnya ataukah pembeli ingin mengambil barang yang lain, terserah pada pembeli. Kalau tidak ada, wajib mengembalikan kembalian itu, wajib. Karena kadang-kadang penjual itu takut kalau uang dia yang terambil, tapi uang pembeli terambil, dia tidak takut. Seharusnya dia yang mengalah. Kalau tidak ada uang 500, ada uang 1000, kenapa tidak kasih uang 1000? Karena dia khawatir dia yang rugi 500. Jadi lebih bagus merugikan pembeli 500 daripada merugikan penjual. Nah, inilah penyakit. Padahal dia dari barang yang kita beli, per item barang, itu sudah dapat untung semua. Ambil saus, dia dapat untung. Sudah dinaikkan harga tentunya. Ambil telur, dia dapat untung. Ambil ini, semua dapat untung. Dihitung-hitung dalam satu bungkusan plastik kita, itu keuntungan dia bisa mencapai 30.000, 40.000. Tapi 500 dia tidak mahu rugi. Ini tipe penjual gaya-gaya orang-orang yang kafir. Maka tawarkan lagi permen. Padahal permen itu harga dasarnya 100 rupiah. Dijual ke kita 500 rupiah. Dipaksakan, ini yang ada permen. Maka hasil penjualan itu haram. Bayangkan berapa orang yang dia lakukan seperti itu. Maka yang dilaknat di sini adalah keharaman memakan hasilnya. Allah mengatakan, la ta'kulu, jangan engkau makan harta sesamamu dengan cara yang batil. Makanya banyak sekali hari ini praktek tidak peduli memakan harta orang. Di saat dulu para sahabat begitu berjaga-jaga terhadap harta yang haram, hari ini orang tidak peduli. Di saat Abu Bakar yang terkenal dalam satu riwayat, dibawakan oleh budaknya satu daging yang telah dipanggang, lalu dia lupa bertanya dari mana asalnya, duluan dimakannya. Setelah itu teringat, baru dia tanya dari mana asalnya. Ternyata si budak mengatakan,
hasil dari aku berpura-pura menjadi dukun di satu suku. Dalam hadis, begitu Abu Bakar mendengarkan ini, langsung dia masukkan jari telunjuknya untuk mengeluarkan sekerat daging yang telah dia makan. Rasa takutnya bercampurnya daging itu menjadi darah dalam tubuhnya, sehingga dia tidak bisa memisahkannya lagi. Dikeluarkan, Pak. Kalau kita, mana mungkin kita keluarkan? Kita tunggu keluar dari bawah. Ini menunjukkan rasa takut kepada Allah hilang, apalagi mendekati akhir zaman. Transaksi-transaksi disetting dengan cara yang haram, mengambil sesuatu yang diharamkan Allah melalui jual beli, dan dia tidak takut bahawa dia telah memakan harta yang haram. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu banyak hadis yang mencela orang-orang yang memakan harta yang haram. Karena harta yang haram ini efeknya panjang. Walaupun cuma sekerat daging yang kita jual dengan hasil menipu, kita hanya memasukkan cerokan atau sorokan. Tidak tahu saya apa namanya itu. Bahasa Aceh pun kali ini tidak tahu. Biasanya tidak tahu bahasa Indonesianya, tahu bahasa Acehnya. Yang untuk dimasukkan ke dalam beras itu. Jadi kalau beras 1 kilo, untuk ngetes mengeluarkan beras itu ada besi panjang dimasukkan ke dalam sorok, corok. Okey. Corok dimasukkan itu. Nah, ada model penjual beras. Ditulis di luar beras 1 empang itu ditulis 10 kilogram. Ternyata si penjual di setiap beras dia telah mengambil satu corok. Dia colok 1 corok, dikumpulkan ke plastik yang lain. Otomatis beras yang ditulis 10 kilo sebenarnya tidak sesuai dengan 10 kilo. Gula juga begitu. Tapi karena kita percaya bahawa ini barang grosir pasti lebih murah dan enggak mungkin ditipu. Tapi saya tanya kepada para penjual beras, penyakit itu ada. Bayangkan dalam satu toko orang yang grosir beras, semuanya dicorok dengan satu corokan. Lalu ditutup kembali empang tersebut. Lalu dia kumpulkan satu corokan itu menjadi satu empang yang baru. Maka dia telah memakan harta yang haram, telah mengeluarkan mungkin 0, sekian on dari beras yang dibeli oleh seorang manusia. Seluruh dagingnya, darahnya, allahmu nabata minas suh fannaru awla bih. Semua daging yang tumbuh dari benda yang haram, maka nerakalah yang menantinya. Dalam riwayat disebutkan, Imam Hanafi, salah seorang imam yang wara' dari kalangan tabi'in, dan imam mazhab yang pertama, ketika seekor kambing hilang dari kampungnya, dicuri orang, dan dia bertanya kepada penjual kambing, berapa umur kambing yang sampai dia meninggal, artinya dari masa-masa dia mungkin untuk dicuri sampai dia mati, itu berapa tahun lamanya. Setelah disebutkan berapa tahun, maka dia berjanji kepada Allah, dia tidak akan makan kambing, tidak akan beli kambing di pasar selama umur kambing tersebut. Kenapa? Rasa takutnya terbeli kambing yang dicuri. Jadi rasa takutnya ini membuat dia tidak mau makan kambing, padahal itu makanannya orang Arab. Tapi dia tidak mau makan. Khawatir sekali takut terbeli kambing yang mungkin dijual oleh si pencuri di pasar tersebut, ada daging yang berasal dari barang curian. Nah, sifat ini hari ini hilang. Orang tidak peduli lagi. Melakukan jual beli dengan menaikkan harga barang itu aman, selama diredai oleh si pembeli. Menaikkan harga 2 kali lipat, selama barang itu bukan sembako yang telah dipatok harga oleh pemerintah, tidak masalah. Di toko sebelah harga barang 100.000, di toko sebelah 120.000, di toko sebelahnya lagi 150.000, ada yang menaikkannya 2 kali lipat. Berdosakah? Tidak. Menaikkan harga barang di atas 100% tidak berdosa.
Tidak ada fikih yang mengatakan dosa. Karena itu bisa jadi dia ukur dengan transportasi, mungkin dia ngambil barang lebih jauh, macam-macam, atau dia suka-suka menaikkan harga selama pembeli merasa nyaman, tidak merasa tertipu, dia pasang harga dan dia tidak menipu modal. Arti tidak menipu modal, dia tidak katakan kepada si pembeli, ini saya ambil cuma sekian, saya cuma dapat untung sekian. Padahal tidak begitu ceritanya. Selama dia tidak melakukan itu, menaikkan harga barang, dibolehkan, walaupun dia masuk kategori orang yang kurang beradab dalam jual beli. Dia tidak sayang sesama muslim. Dia hanya mencari keuntungan pribadi. Itu halal. Tapi begitu sedikit penipuan, seperti menipu modal tadi terjadi, langsung berubah menjadi harta haram. Imam Al-Baihaqi ketika menjelaskan hadis-hadis tentang haramnya memakan sesuatu dari hasil transaksi yang haram, beliau mengatakan, Man ishtara surqatan wa huwa ya'lamu annaha surqah faqad ishtaraka fi 'ariha wa ismiha. Barang siapa yang membeli barang curian dan dia tahu itu hasil curian. Dia tahu. Kalau bahasa sekarang penadah. Dia tidak mencuri tapi dia tadah barang curian. Atau dia pergi ke toko barang bekas yang dia tahu itu kumpulan hasil curian. Maka dijelaskan dan ditegaskan, faqad ishtaraka fi 'ariha wa ismiha. Orang ini telah bersyarikat dalam melakukan keburukan itu dan dosanya. Jadi seakan-akan dia pun ikut mencuri dan dia pun mendapatkan pahala, mendapatkan dosa dari pekerjaan mencuri. Padahal cuma menjual barang curian yang dia tahu. Pencuri membawa laptop ke kedai kita, tidak ada surat, tidak ada kejelasan, tidak ada kotak, karena hasil dicuri. Lalu kita beli, karena dijual murah sekali. Orang sabu-sabu kalau jual barang mana ada mikir berapa harga. Yang penting terjual. Yang penting dia bisa sekali pim, lewat, selesai. Laptop 9 juta, dia jual 500 ribu pun okey. Yang penting bisa 3 malam bertahan dengan sabu-sabu. Satu kali hisap 20 ribu. Dia bisa dapat barang itu, selesai. Dan kita tahu, Masya Allah, 500 ribu, kita tahu harganya. Ini kalau dijual bisa laku 5 juta, 4 juta. Maka kita telah melakukan sama perbuatan dengan mencuri itu dan dapat dosa yang sama dengan pencuri tersebut. Dan hasil daripada tersebut haram. Makanya penadah-penadah, jangan fikir aman hidup di akhirat. Memang tampaknya penadah ini aman-aman saja. Tidak nampak pun sebagai pencuri. Bahkan yang kita anggap sebagai pengayom masyarakat, kadang-kadang bisa menjadi penadah. Kalau sudah pengayom masyarakat menjadi penadah, kepada siapa lagi kita melaporkan di dunia? Tidak ada tempat. Lalu mereka makan dengan harta tersebut. Padahal gaji telah diberikan. Tapi kemudian kerja, mereka tambahkan dengan yang haram. Di saat seperti ini, seluruh kehidupannya akan berefek. Mulai dari dunia sampai akhirat. Biasanya efeknya akan terjadi dari makan haram. Allah Subhanahu Wa Taala akan membuat orang yang biasa makan haram tidak kuat, tidak bersemangat untuk melakukan ibadah, tidak dekat dengan Allah. Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan, ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibat wa amalu salihah. Wahai para rasul, makanlah yang halal-halal atau yang baik-baik, lalu beramal salihlah engkau. Artinya Allah ingin mengatakan ada hubung kait antara makanan dengan amal saleh. Orang yang Allah dekatkan dengan dirinya, yaitu orang-orang yang makan halal, lalu dia akan kuat beribadah, dia kuat beramal saleh. Jadi terfikir dalam otaknya itu hanya sesuatu yang baik. Tapi ada orang yang Masya Allah termakan haram, itu jarang sekali mampu melakukan amal saleh. Maka dia dipelihara dalam keadaan menjauh dari Allah. Dan kemudian akan berefek kepada anaknya. Anak orang yang makan haram, itu rata-rata dicabut keberkahan oleh Allah. Walaupun ayahnya mengatakan bahawa nak, kamu masuk pesantren, ayah harap kamu menjadi hafiz, ayah harap kamu menjadi ahli fiqih, nanti kamu begini, nanti kamu jadi ulama. Harapan itu pasti ujungnya sirna ketika ayahnya mengirimkan uang SPP dari harta haram.
mengirimkan uang jajan dari harta haram. Walaupun nampaknya saleh di awal, sanawiyahnya saleh, pakai peci, pakai kain sarung, jubah, dia berbahagia, dia katakan kepada isterinya, alhamdulillah anak kita tidak seperti kita, alhamdulillah, kata dia. Ya. Anak kita bukan dajjal seperti kita. Dia berharap anaknya tidak meneruskan kejahatannya. Tunggulah nanti. Sanawiyah nampaknya baik. Begitu naik ke aliyah atau naik ke SMA, dia mulai menampakkan hasil daripada darahnya yang kotor. Dia mulai melawan orang tuanya. Dia mulai disibukkan dengan game. Dia mulai punya pacar. Lalu dia akan kenal dengan teman-teman yang akan menghancurkan hidupnya. Terus berlanjut sampai kuliah dia tidak peduli lagi apa-apa. Walaupun lulusan pesantren. Tidak ada jaminan lulusan pesantren akan meneruskan kebaikan. Bahkan banyak yang lulusan pesantren pun keluar 6 tahun dari pesantren tidak nampak berjamaah. Ayahnya tidak pernah pesantren, selalu berjamaah. Yang tidak pernah mengecap pendidikan agama pun kadang-kadang kuat untuk melakukan ibadah. Kenapa itu terjadi, Bapak Ibu melakukan Allah? Makanan haram. Allah tolak doa dari orang yang memakan haram. Allah tolak sedekah dari orang yang makan haram. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, innallaha thayyibun wa la yaqbalu illa thayyiba. Allah itu baik dan Allah tidak akan terima apapun dari sesuatu yang tidak baik. Apapun. Sedekah yang diberikan kepada orang dari hasil yang haram, sedekah itu tidak menghasilkan pahala, tapi bahkan menghasilkan dosa. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban dan Al-Hakim. Rasulullah mengatakan, man jama'a malan haraman summa tasaddaqa bihi summa yakul lahu fihi ajrun wa kana isruhu alaih. Barang siapa yang bersedekah dengan harta haram, maka dia tidak mendapatkan pahalanya, wa kana isruhu alaih, bahkan harta itu mengalirkan dosa untuknya. Artinya dia sebarkan harta itu kepada orang lain, dosa itu mengalir kepadanya. Itu sedekah dari harta yang haram. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang seseorang yang sedang musafir, lalu dia mengangkat tangannya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan, ya Rabbi, ya Rabbi, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku. Artinya dia berdoa di balik kesulitannya di dalam perjalanan. Karena orang yang musafir doanya lebih cepat diterima Allah. Maka ketika orang ini dalam keadaan aghbar, dalam keadaan berdebu, lusuh badannya, dia angkat tangannya. Dia mengatakan, ya Tuhanku, wahai Tuhanku. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, wa mat'amuhu haram. Makanan, piring tempat dia letakkan makanan ketika dia musafir dibeli dari harta yang haram. Kemudian wa masyrabuhu haram. Tempat minuman yang dia beli pun, botol-botol semuanya dari benda yang haram. Wa malbasahu haram. Pakaian yang dia pakai pun dibeli dari benda yang haram. Wa ghuziya bil haram. Yang masuk ke dalam tubuhnya pun makanan yang haram. Fa anna yustajabu lizalik. Bagaimana Allah mau mengabulkan doanya? Sedangkan hari ini salah satu yang bisa mengubah takdir adalah doa. Allah bisa rubah ketentuannya berdasarkan doa. Selama takdir itu bukan takdir mubram, bukan takdir berbicara tentang ajal, rezeki. Kita minta anak perempuan yang dikandung oleh isteri kita setelah USG berkali-kali laki-laki. Difoto 3 dimensi, 5 dimensi. Nampaknya laki-laki. Terus kita berdoa, ya Allah berikanlah yang perempuan ya Allah, untuk membuat jembatan menuju surga lebih dekat ya Allah. Kita minta. Bolehkah Allah mengubahnya? Boleh. Salah satunya apa? Doa. Doa bisa mengubah takdir yang bukan takdir permanen, takdir mubram. Tapi orang ini tidak pernah diterima doanya. Walaupun nampaknya dia berjamaah, dia puasa Senin Kamis, tapi pekerjaannya pekerjaan haram. Semua ditolak Allah Subhanahu wa taala, dan tunggulah kehancuran dalam rumah tangga. Istrinya tidak akan taat kepadanya. Istrinya akan menjadi lorong untuknya menuju ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Makanya hari ini, masya-Allah, banyak sekali orang tidak takut lagi dengan pekerjaan ini. Kadang-kadang orang melakukan perjalanan, diberikan uang untuk perjalanan oleh instansinya, atau mungkin SPPD atau apa saja namanya, yang seharusnya dia melakukan sesuatu yang wajib dia lakukan, tapi dia olah.
Dia kerjasama dengan pihak hotel, lalu kemudian dia tidak nginap di situ, tapi dia minta bon, dia bayarkan ke petugas hotel untuk kamu 100,000. Catat saja harga saya sudah menginap di sini 2 malam. 1 malam 600,000, 1.200.000 dia dapatkan. Tapi dia bayarkan ke petugas itu 100-200,000. Petugas pun mau. Artinya sama-sama mengambil keuntungan, mutualism. Dia bawa pulang itu bon. Dia tagih 1.200.000 yang dia tidak melakukannya. Ini pekerjaan-pekerjaan haram. Sebuah seminar yang seharusnya 3 hari. Tanda tangan 3 hari. 1 hari seluruh peserta mendapatkan 300,000 contohnya. Itu belum lagi tas dengan satu map kosong. Pak tahu untuk apa enggak tahu. Yang penting ada roll pulpen 1, peserta sudah senang. Tanda tangan 3 hari. Dan dipadatkan acara itu yang seharusnya 3 hari dipadatkan hanya setengah hari. Dari pagi sampai asar sudah selesai. Tanda tangan untuk 3 hari. Lalu ambil makan bersama-sama hasilnya. Materi tidak tercapai, tidak mengapa. Ini semua pekerjaan-pekerjaan haram. Mobil dinas, ngisi di SPBU, minta bon, tagihnya ke kantor. Padahal di perjalanan itu, ada perjalanan yang urusannya urusan pribadi. Urusannya urusan pribadi. Kita tagih semuanya dari kantor. Padahal kita telah mencampur adukkan perjalanan itu antara kebutuhan pribadi dengan kebutuhan kantor, maka itu disebut makan haram. Umar bin Abdul Aziz ketika seseorang datang ke kantornya, lalu dia bertanya, ini mau cerita apa? Masalah negara atau masalah pribadi? Kalau masalah pribadi disebutkan, dia matikan lampu negara. Dia matikan lampu PLN, dia hidupkan lampu pribadi. Kita bicara di atas nama pribadi, harta pribadi. Begitu jujurnya Umar bin Abdul Aziz sampai disebut khalifah yang kelima di masa Bani Umayyah. Adakah hari ini presiden yang begitu? Yang hari ini fasilitas pribadi, fasilitas negara pun dijadikan pribadi. Tidak peduli rakyat lapar, tidak, yang penting kami senang. Begitulah kehidupan hari ini jemaah melaka Allah. Orang tidak takut lagi. Harga SIM tertulis 150,000. Di lapangan tidak pernah sesuai dengan yang tertulis. Ngurus STNK sekian. Di lapangan tidak sesuai dengan yang tulis. Ada uang rokok yang harus ditambahkan. Kalau itu terjadi, subhanallah, tunggulah kehancuran di dunia dan di akhirat. Maka orang-orang hari ini perlu diingatkan berulang-ulang bahayanya bekerja dengan menghasilkan harta yang haram. Karena ditunggu oleh neraka Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak percaya, tanyalah kepada yang sudah mati dan mereka yang sudah melakukan yang haram tadi. Itu kalau tidak percaya, Pak. Kalau masih percaya, maka taubatlah sekarang sebelum melakukannya. Baik, demikian kalau kita mau melanjutkan ini tidak akan selesai karena terlalu banyak sesuatu yang haram yang telah Allah cegah di antara kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.